Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh salawatullah rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Walaqad qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kitab Qawaid Nabawiyah yang di dalamnya menjelaskan 50 kaidah dari kaidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perbaikan ilmu, akhlak dan perilaku yang dikarang oleh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita sampai kepada kaidah yang ke-13, yang dimana kaidah ini kita akan mengambil sebuah tema pahala sesuai dengan amalan, bukan nasab. Dari sini bisa kita maknai bahwasannya Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah pahala bagi manusia bukan dari sisi nasab, akan tapi dari sisi amalan yang telah dia lakukan. Sebagaimana ayat yang tadi kita sampaikan, bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Di sana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dan menyeru kepada seluruh manusia bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dari beraneka ragam kabilah, suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal satu dan yang lainnya, untuk mempererat sebuah ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah dengan adanya sebuah perbedaan kabilah dan suku. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menegaskan di sana sebuah penegasan yang sangat kuat di sana, yaitu Allah Azza wa Jalla menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sejatinya orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling takwa kepada Allah Azza wa Jalla, bukan karena nasabnya,
bukan karena kedudukannya, bukan karena harta dan juga bentuk tubuhnya seorang. Akan tetapi sesuatu itu sesuai dengan amalan yang dia lakukan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaidah yang disampaikan oleh beliau hafizahullah taala, sebuah kaidah yang diambil dari hadis yang cukup sangat panjang, yang dimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang sangat panjang yang menyebutkan terkait dengan sebuah kebaikan-kebaikan atau sekumpulan kebaikan yang Rasulullah SAW sampaikan. Dan di akhir hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Orang yang memperlambat untuk beramal, maka nasabnya akan memperhambat dia, alias tidak akan bisa mengejar dengan nasabnya. Artinya apa? Hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa nasab tidak menjadikan seorang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Atau sebuah nasab tidak bisa menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi sebuah amalanlah yang akan menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga disebutkan oleh seorang ulama, kata beliau rahimahullahu taala, ij'al khazanatika qabra, jadikanlah kuburanmu itu sebagai tabunganmu, wahashhu min kulli khair, dan simpanlah di dalamnya itu segala macam kebaikan. Hatta idza qadimta fariht bima qaddamta ilaihi minal ma'ruf, sehingga ketika kau dihadirkan, ketika kau datang, maka kau akan bergembira dengan apa yang telah kau lakukan dari setiap kebaikan, kebajikan yang dilakukan. Ini menggambarkan kepada kita bahwa setiap kita senantiasa untuk menabung amalan apa yang akan kita siapkan nanti di kuburan kelak. Maka kebaikan-kebaikan itu yang diharapkan seorang menabung kebaikan, menabur kebaikan, sehingga dia dalam kuburnya itu ditemani dengan hal-hal yang baik, amalan yang saleh, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga beliau hafizahullah taala menyebutkan kepada kita di dalam ayat atau dalam hadis yang mulia, ayat tadi di surah Al-Hujurat ayat ke-13, kemudian hadis Nabi potongannya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam kaidah ini, la mahabata, tidak ada nepotisme. Nabi enggak nepotisme kepada siapa saja yang memang memiliki sebuah kerabat dengan beliau. Wala tabaqiyata wala mujamalata fi hadzal din. Jadi beliau menjelaskan bahwasannya hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita tidak ada nepotisme, tidak ada sebuah kedudukan
Dan tidak ada sebuah basa-basi dalam agama yang mulia ini, yang dimana agama yang mulia ini mendidik para pengikutnya, para penganutnya untuk senantiasa berada di dalam sebuah naungan kemuliaan, naungan karamah dengan sesuatu yang dia bisa lakukannya. Maka di sini beliau hafizahullah taala menegaskan tidak ada namanya nepotisme. Ya. Tidak ada yang namanya sebuah basa-basi dalam agama ini. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man bata'a bihi 'amaluh lam yusri bihi nasabuh." Orang kalau memperhambat amalan-amalan kebaikan, maka nasabnya tidak akan bisa mengejarnya, maka nasabnya tidak akan bisa menjaminnya. Itu Nabi SAW menegaskan. Kemudian disebutkan pula bahwasannya agama yang mulia ini dibangun atas usaha yang telah dilakukan para penganutnya. Ya. Jadi yang namanya sebuah kedudukan seorang tanpa ada sebuah amalan saleh, tanpa ada sebuah ketakwaan, tidak menjadikan seorang itu mendapatkan sebuah rekomendasi yang baik dari agama yang mulia ini. Akan tetapi sebuah usaha dan upaya yang dilakukan oleh penganut agama yang mulia ini yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan pahala atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian beliau pula menegaskan wa bayanul hada, dan penjelasan daripada ini, kata beliau, anal insana la yuhasab, bahwasannya manusia tidak akan dihisab oleh Allah, wala yumdah, dan tidak akan mendapatkan pujian, wala yudam, dan tidak akan dicela, ala ma la ikhtiyara lahu fihi kanasabihi, atas apa yang dia itu tidak pernah ada sebuah pilihan terkait dengan nasabnya. Ada yang pingin nasabnya bukan nasab orang Arab? Tidak ada sebenarnya. Kita pingin nasabnya nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin nasabnya adalah nasab yang mulia. Tetapi ternyata Allah Azza wa Jalla menentukan nasab kita bukan pada nasab yang diharapkan oleh kita. Kenapa? Karena bukan pilihan kita, karena bukan keinginan kita. Kita dilahirkan misalnya, ada nasabnya masuk pada nasab fulan, bani fulan, bani fulan, dan itu tidak ada keinginan kita sama sekali. Ya. Dan juga ketika seorang misalnya memiliki kulit hitam, apakah itu pilihannya? Tidak. Kemudian terkait dengan masalah kedudukannya, kemudian terkait dengan parasnya. Mungkin kalau orang ditanya apa yang diinginkan, saya ingin parasnya cantik, parasnya ganteng, kedudukan mulia di kalangan masyarakat. Ini sesuatu yang dimana setiap kita ini tidak ada pilihan di sana, tapi kita sudah tentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ya disebutkan bahwasannya, kata beliau, bal yumdahu wa yudammu ala qawlihi wa amalihi, fadaka min qasbihi. Akan tetapi seorang mendapatkan pujian, seorang mendapatkan celaan disebabkan karena perkataan dan perbuatannya.
dan amalannya. Ya, seorang mendapatkan sebuah pujian karena amalan yang telah dia lakukan. Seorang ketika mendapatkan sebuah celaan, dan itu semuanya dikarenakan perkataan dan perbuatannya. Dan itu merupakan bagian dari apa yang telah dia usahakan. Ya. Maka keadilan Allah Azza wa Jalla sangat luar biasa. Dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan pula, kata beliau hafizahullahu taala, memang yang namanya sebuah nasab yang mulia itu merupakan sebuah nikmat Allah Azza wa Jalla yang dilimpahkan kepada seorang hamba. Siapa yang tidak ingin ketika dia terlahir dalam kondisi dia memiliki sebuah nasab yang mulia? Bahkan Rasulullah SAW pun ketika beliau memberikan sebuah anjuran para pemuda untuk menikah, apa anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tungkahul mar'atu bi arba. Wanita itu dinikahi disebabkan karena 4 hal. Yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Kemudian yang kedua, li maliha, karena hartanya. Kemudian yang ketiga, li hasabiha, karena kedudukannya. Kemudian yang keempat, li nasabiha, karena nasabnya. Dan ini sebuah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari sesuatu di antara nasab yang baik. Ya. Tetapi ketika 4 ini kemudian dibandingkan dengan agama, ya, maka fadfaril lidiniha, ya, maka pilihlah agamanya. Seorang yang pilih agamanya, maka semuanya akan dia dapatkan, dan dia termasuk orang yang beruntung. Ya, jadi hasab wan nasab, ya, itu sesuatu yang memang diharapkan. Seorang punya kedudukan, seorang punya nasab yang baik, ya, tapi hati-hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan terkait dengan seorang wanita ini, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iyyakum wa khadra'ud diman, hati-hatilah kalian terkait dengan seorang wanita yang disebut dengan khadra'ud diman. Kemudian apa kata para sahabat, ya Rasulullah, wa ma khadra'ud diman, apa itu khadra'ud diman? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al mar'atu al hasna fi manbatisu, seorang wanita yang cantik jelita, akan tetapi dia tumbuh di dalam sebuah komunitas yang buruk. Ini hal yang perlu untuk diperhatikan, untuk kita berhati-hati dari hal tersebut. Kemudian disebutkan pula bahwasannya, kata beliau hafizahullahu taala, syariat itu menjelaskan terkait dengan masalah nasab, karena nasab itu juga penting, ya, nasab juga penting. Salah satu contoh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat tertunda pemakamannya beberapa hari, ya, yang dimana Nabi SAW meninggal di hari Senin, kemudian beliau dimakamkan di hari Rabu. Kenapa? Karena terkait dengan sebuah kepemimpinan. Nah, pada waktu itu
orang-orang Ansar berkumpul. Orang-orang Ansar berkumpul ya. Dan disitulah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dipanggil untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan di situ Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menyebutkan terkait dengan sebuah nasab, bahwa kepemimpinan itu punyanya siapa? Orang-orang Quraisy. Ini menunjukkan sebuah apa? Sebuah nasab. Dan nasab itu juga sangat penting sekali untuk terkait dengan masalah apa? Masalah sebuah kepemimpinan. Maka nasab ini merupakan sebuah nikmat yang paling besar. Disebutkan bahwasannya di antara keistimewaan nasab seperti khilafah itu datang dari orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian kerabat-kerabat Nabi itu mendapatkan apa? Bagian daripada seperlima dari rampasan perang. Kemudian disebutkan pula bahwasanya keluarga atau kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menerima yang namanya sedekah. Ya. Nah, disinilah yang menjadikan nasab itu juga memiliki sebuah peranan yang penting. Ya. Memiliki sebuah peranan yang penting di dalam syariat. Akan tetapi lihat terkait dengan masalah sebuah pahala dari Allah Azza wa Jalla, ini yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan kata beliau hafizahullahu taala bahwa setiap individu akan dihisab sesuai dengan amalannya, bukan atas dasar nasabnya. Ya. Dan itu disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dengan dakwah jahriyah setelah dakwah sirriyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak, ya. Ketika beliau mulai dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam turunkan dari firman Allah Azza wa Jalla, wa andir ashiratakal aqrabin. Ya, ini sebuah perintah dakwah sirriyah. Wa andir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan bagi keluargamu yang terdekat. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kerabatnya yang terdekat. Kemudian apa katanya? Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian penduduk Quraisy, ya, aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari siksa Allah sedikit pun. Dan beliau panggil pula kepada Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya. Kemudian beliau pula panggil kepada bibinya Safiyah. Kemudian beliau juga mengatakan kepada Fatimah, putrinya beliau, yang dimana beliau mengatakan kepada kerabat-kerabat terdekatnya, aku tidak bisa memberikan sebuah bantuan kepada kalian semuanya. Bahkan kepada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, salini ma syi'ta, minta apa saja yang kamu inginkan. Itu dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepada Fatimah, minta apa saja kepadaku, tapi ingat, aku tidak bisa memberikan sesuatu apapun untukmu. Dari apa? Dari siksa Allah Azza wa Jalla. Kamu minta harta, aku berikan.
Tetapi terkait dengan pembebasan daripada azab Allah Azza wa Jalla, aku tidak bisa. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang terdekat dengan Nabi. Ini orang-orang yang dimana bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempertegas itu semuanya. Aku tidak bisa memberikan suatu bantuan apapun menyelamatkan dari siksa Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menegaskan amalan kalianlah yang akan bisa memberikan sebuah pembebasan dari azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika di Fathu Makkah, kita lihat ada seorang Bilal bin Rabah. Bilal radhiyallahu taala anhu ketika Fathu Makkah, beliau langsung naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan adzan. Dan pada waktu itu disaksikan oleh orang-orang yang masuk Islam ketika di Fathu Makkah tersebut. Sampai-sampai mereka yang baru saja masuk Islam berpikir, ini siapa Abdul Habasyi? Ya. Seorang yang dulunya budak ini dari Habasyah. Kok bisa dia naik ke Ka'bah kemudian dia mengumandangkan adzan? Apa yang menyebabkan dia seperti ini? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merintahkan selain Bilal? Padahal di situ banyak orang-orang terkemuka. Padahal di situ banyak orang-orang memiliki nasab yang tinggi. Tetapi ternyata Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu yang naik di atas Ka'bah dan mengumandangkan sebuah adzan pada waktu itu. Apa yang menyebabkan ini semuanya? Ini semuanya adalah Islam yang menyebabkan itu semuanya. Ini adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingannya bil fi'li wal qaul, dengan ucapan dan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Bilal bin Rabah pun mengikuti apa dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa menjadikan seorang itu mulia dengan sebuah amalannya, dengan sebuah ketakwaannya. Seorang Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Dan bukan hanya itu saja, kata beliau hafizahullahu taala, bal innahu fi nafsil yaum, kata beliau. Bahkan pada hari itu pula yang pertama kali masuk ke Ka'bah dan salat di dalamnya dan tidak masuk bersamanya kecuali Usama bin Zaid maulahu ibn maula, ya. Jadi yang masuk bersama Nabi itu bukan orang-orang terkemuka di kalangan Quraisy pada waktu itu, tetapi yang masuk siapa? Usama bin Zaid, ya, anak daripada Zaid bin Harithah, ya, di antara budak atau mantan budak yang dibebaskan. Kemudian di sana ada Bilal Al-Habasyi, ya. Bilal juga masuk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian juga ada namanya Utsman ibn Talha, yang dimana Utsman ibn Talha ini yang diberikan sebuah kunci Ka'bah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang berhak untuk masuk itu minta izinnya kepada siapa? Masuk ke dalam Ka'bah itu kepada Utsman ibn Talha, karena pemegang kuncinya, kuncennya Ka'bah itu adalah Utsman ibn Talha. Antum tahu siapa Utsman bin Talha? Utsman bin Talha adalah
seorang yang menemani Ummu Salamah ketika hijrah ke Madinah. Beliau pada waktu itu masih musyrik. Ya, beliau masih musyrik. Akan tetapi ketika perjalanan menemani Ummu Salamah bersama anaknya, ya, Ummu Salamah mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa perlakuannya. Padahal dia seorang yang masih musyrik, belum masuk Islam pada waktu itu. Sampai ketika sampai kota Madinah, apa kata Utsman bin Thalha? Suamimu berada di Bani Fulan, silakan kau temui dia. Subhanallah. Dan sampai sekarang disebutkan bahwasannya pemegang kunci Ka'bah itu dari keturunannya Utsman bin Thalha. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati seorang itu karena apa? Kemuliaan akhlaknya. Ya, berbeda dengan siapa? Berbeda dengan budaknya Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi ketika Fathul Makkah, Ikrimah bin Abi Jahal kabur dia. Tetapi Ummu Hakim, istrinya Ikrimah, membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia masuk Islam. Dan dia minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar suaminya itu diberikan kebebasan. Karena Ikrimah bin Abi Jahal itu termasuk orang yang dihalalkan darahnya karena dia mengadakan sebuah perlawanan ketika Fathul Makkah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pemaafan kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Dan akhirnya Ummu Hakim ditemani oleh pembantunya atau pelayannya untuk menemui Ikrimah bin Abi Jahal suaminya. Lihat perjalanan Ummu Hakim bersama siapa? Bersama pembantunya ini. Akhirnya di tengah perjalanan beristirahatlah mereka. Kemudian tiba-tiba muncul sebuah keinginan seorang pembantu pelayannya. Ya. Dia mau dan siap untuk menemani Ummu Hakim, istrinya Ikrimah bin Abi Jahal sampai ketemu dengan suaminya, dengan syarat dia harus melayaninya. Ada apa? Ada sebuah imbalan. Tapi Ummu Hakim bukan orang yang bodoh. Ummu Hakim sosok wanita yang cerdas. Ya. Kemudian apa kata Ummu Hakim? Gini, saya akan kabulkan permintaanmu setelah saya ketemu dengan suami saya. Nanti saya atur waktunya. Saya atur waktunya, kata Ummu Hakim. Akhirnya seorang pembantu tadi, pelayan tadi mengatakan, oh ya sudah siap. Oke. Ya. Akhirnya sampailah kepada tempat suaminya itu Ikrimah bin Abi Jahal. Sampai situ Ummu Hakim bercerita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengampuni dia dan mengajak untuk pergi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya dia pun mengutipkan sebuah cerita permintaan gulamnya tadi, pembantunya tadi, untuk melayaninya. Dan aku sudah menyampaikan kepadanya ketika aku sudah ketemu dengan suamiku. Apa yang dilakukan oleh Ikrimah tadi? Ikrimah ambil sebilah pedang, dibunuhlah tuh tadi pembantunya itu. Ya. Lihat. Ini seperti ini perlu apa? Kecerdasan. Nah, berbeda dengan siapa? Utsman bin Abi
Talhah ketika menemani Ummu Salamah. Betul-betul Ummu Salamah itu diperlakukan sangat luar biasa baiknya. Berbeda dengan siapa? Pembantunya Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Maka di sini ya, di antara keistimewaan orang-orang dulu ya, di samping mereka punya sebuah akhlak yang bejat kepada Allah Azza wa Jalla, mereka ada sebuah yang namanya kemuliaan dalam akhlaknya, tetapi tidak semuanya ya. Sehingga disebutkan tadi bahwasannya yang diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam Ka'bah itu justru yang dimana mereka statusnya bukan orang-orang terkemuka di kalangan Quraisy pada waktu itu, tetapi yang diajak adalah Usama bin Zaid, Bilal bin Rabah, dan kemudian Utsman bin Talhah radhiyallahu taala anhum. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala menyebutkan bahwasannya ini merupakan sebuah risalah ya, risalah yang agung yang mengenalkan kepada manusia bahwa standar orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla bukan karena sebuah nasab yang dia miliki. Si fulan keturunannya Habib, belum tentu dia mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang-orang yang bukan keturunannya. Si fulan keturunannya misalnya kiai, belum tentu dia lebih istimewa pahalanya dibandingkan orang-orang yang bukan keturunannya kiai. Si fulan keturunan ustadz, belum tentu dia itu mendapatkan sebuah pahala sebagaimana orang-orang yang biasa itu berbuat. Dan itu semuanya tergantung kepada amalan dan keikhlasan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian pernah pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada disebutkan ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari wukuf di Arafah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu menunggangi sebuah dabah. Tapi mungkin kita lanjutkan setelah ini insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala abdika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihudahu wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi di antara sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada, Hajjah al-Wada. Dan itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Dan kejadian ini disaksikan oleh orang-orang banyak pada waktu itu. Yang dimana ketika orang-orang hendak bersiap-siap untuk meninggalkan Arafah, semua pandangan tertuju kepada tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya-tanya, mereka berharap bahwasannya di antara mereka itu
mendapatkan sebuah kesempatan untuk naik bersama onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya berharap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut menunggangi onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat mereka sadar dari apa yang mereka inginkan, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Usama bin Zaid seorang gulamul aswad, seorang anak yang berkulit hitam. Ternyata kesempatan yang Rasulullah SAW berikan, dan itu sebuah kesempatan yang mulia untuk naik bersama Nabi SAW di tunggangannya, itu seorang Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini menggambarkan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah melihat seseorang itu hanya sekedar dari nasab dan keturunannya. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa yang menjadikan standar orang itu mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah sebuah amalannya yang dia lakukan, standar ketakwaannya. Sedangkan kabilah, sedangkan suku, sedangkan kecantikan atau paras, kegantengan ataupun kulit itu bukan daripada kehendak dia pribadi, akan tetapi dia ciptakan oleh Allah Azza wa Jalla seperti itu. Sehingga dipertegas tadi di awal, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah di Haji Wada, beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan terkait dengan masalah usul iman, usul tauhid, pokok-pokok tauhid, pokok-pokok Islam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan akan hancurnya sebuah pokok-pokok kesyirikan dan kejahiliahan. Yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam khutbah tersebut, inna kulla syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya hataini maudhu'. Sesungguhnya segala sesuatu perkara jahiliyah itu berada di bawah kedua kakiku. Berada di bawah kedua kakiku. Maudhu', lemah, alias sudah dimusnahkan. Sudah tidak ada namanya sesuatu kebanggaan terkait dengan kejahiliahan. Kemudian disampaikan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabi ala a'jami wala li a'jami ala arabi wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmar illa bitaqwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan sungguhnya Rabb kalian satu. Bapak
kalian itu satu, semua kalian kepada Adam alaihi salam. Kullukum min Adam, kata Nabi. Setiap kalian itu dari Nabiullah Adam alaihi salam. Tidak ada seorang Arab lebih utama dibandingkan orang-orang non-Arab. Dan tidak ada non-Arab itu lebih utama dibandingkan orang Arab. Dan tidak ada orang yang berkulit merah lebih utama dibandingkan yang berkulit hitam, dan juga sebaliknya. Melainkan sebuah ketakwaan itulah yang membedakan mereka semuanya. Ini Nabi sampaikan di Hajjatul Wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di hadapan orang semua yang ada pada waktu itu, agar mereka mengetahui inilah standar ukuran dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian di samping itu pula, ketika Al-Qur'anul Karim menegaskan di dalam surat yang sempurna, dalam satu surat. Surat apa itu? Yang berbicara terkait dengan pamannya. Surat Tabbat. Ada yang mengatakan surat Al-Lahab. Di mana surat tersebut adalah surat yang isinya mencela apa-apa yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya. Padahal siapa Abu Lahab? Paman Nabi. Kok ada paman Nabi seperti itu? Ya. Maka disebutkan bahwasannya paman Nabi itu ada yang beriman, ada yang kufur. Yang beriman siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib yang masuk Islam. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian yang belum menerima agama Islam yaitu Abu Talib. Dan satu yang paling sangat membangkang kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Lahab. Padahal nasabnya beliau adalah seorang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana surat Al-Lahab ini dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat kelak. Dan anak-anak pun ketika misalnya awal mereka menghafal juga di antaranya surat-surat pendek itu Al-Lahab. Kemudian kita melihat ada seorang sahabat yang mulia bernama Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Seorang aslinya dia itu orang terkemuka. Akan tetapi kabilahnya Zaid bin Harithah ini diserang oleh pasukan Romawi. Kemudian ternyata dijual tuh Zaid bin Harithah sebagai seorang budak. Dibeli oleh Khadijah. Dibeli oleh Hakim bin Hizam. Ya. Seorang kerabat atau saudaranya daripada Khadijah binti Khuwailid. Dan akhirnya dihadiahkan kepada Khadijah, dan Khadijah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat ingin menjadikan dia sebagai anak angkat yang nisbatnya kepada Nabi. Bahkan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innahu ibni. Ya, dia adalah anakku. Sehingga disebutkan Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah Azza wa Jalla menegur ini. Panggillah anak itu sebagaimana orang tuanya. Tidak boleh seorang ketika mengangkat seorang anak dinisbatkan kepada dia sebagai orang tuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada waktu itu menyampaikan bahwasanya Zaid bin Harithah dia akan mewarisi apa yang aku tinggalkan, dan aku akan mewarisi apa yang dia tinggalkan. Lihat,
Akhirnya Allah gugurkan terkait dengan penisbatan anak kepada dia, bukan kepada bapaknya. Nah, Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu mungkin disebutkan sahabat yang namanya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Coba ada enggak ayat berbicara masalah Abu Bakar? Dari Al-Baqarah sampai An-Nas, sebutkan Abu Bakar. Ya. Ada? Tidak ada. Umar? Utsman? Ya. Ayat-ayat itu ketika berbicara Abu Bakar itu asbabun nuzul, bukan kepada bunyi ayatnya. Ya. Juga sama Umar, juga sama Utsman. Ada enggak Ali? Disebutkan dalam Al-Qur'an? Hah? Ada enggak? Ada, tetapi di Quran lain. Di Quran lain. Ya. Jadi ketika ada Qurannya, Quran orang Syiah, itu kan? Ketika mengatakan wa ma kana Muhammadun, ya. Ya, di situ wa ma kana Aliyun dirubah. Ya. Kemudian sebutkan ya Muhammadu innallaha ya'simuka minan nas, diganti sama mereka ya Aliyu innallaha ya'simuka minan nas. Itu di Qur'annya mereka, itu kan orang-orang Syiah itu ada. Tetapi dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada. Yang ada cuma apa? Zaid. Falamma qadha Zaidun watara. Ya. Lafaz Zaid itu disebutkan di situ oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang-orang pemuka-pemuka tu Quraisy, Abu Sufyan, lain sebagainya yang mereka adalah orang-orang terkemuka, kenapa enggak dimasukkan ke dalam ayat? Ya. Dan ini menunjukkan bahwasannya di sana keutamaan Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau disebut atau diberikan gelar Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid diberikan gelar Hibbi Rasulillah, kekasih dari kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwasannya orang yang punya nasab seperti Abu Lahab, Allah terangkan bagaimana dia itu apa? Celaannya kepada dia dan keluarganya. Akan tetapi lihat, seorang yang bernama Zaid ibn Harithah, Allah muliakan dia, padahal dia adalah seorang yang mantan budak. Kemudian disebutkan oleh Imam atau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' Fatawanya yang dinukilkan oleh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah, kata beliau rahimahullah, walihada laisa fi kitabillahi ayatun wahidatun yamdahu fiha ahadan binasabihi wa la yadummu ahadan binasabihi wa innama yumdahu bil imani wat taqwa wa yudammu bil kufri wal fusuqi wal isyan. Di sini kata beliau rahimahullahu taala bahwa tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim, di kitabullah azza wa jalla, satu ayat saja yang dimana ayat tersebut dalam kitabullah memuji di dalamnya seseorang apa? Dengan nasabnya, dan mencela seorang dengan nasabnya, melainkan apa? Memuji seseorang itu dengan keimanan dan ketakwaan, dan mencela seseorang dengan kekufuran, dengan kefasikan, dan dengan kemaksiatan.
Ya, tidak ada di dalam ayat dipuji itu sebuah kemaksiatan. Ya. Jadi ini menegaskan kepada kita semuanya bahwa sebuah pujian itu dengan keimanan dan ketakwaan. Sebuah celaan itu dengan kekufuran, dengan kemaksiatan dan dengan kefasikan. Oleh karena itu, mungkin kita pernah teringat dengan sebuah ayat surat Al-Hujurat. Ya, ketika mereka innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Ya. Kemudian di situ ada seorang dari kabilah, ya, yang dimana dia memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna madhi zayyinun wa inna dhammi syayyinun. Muhammad, kenapa kau tidak cepat keluar ketika aku panggil, kata dia. Ingat, inna madhi zayyinun. Sesungguhnya pujian yang aku berikan kepada kau itu merupakan sebuah kebaikan dan sebuah kemuliaan bagi kau. Wa inna dhammi syayyinun. Dan sejatinya apa yang aku ucapkan terkait dengan celaan untukmu itu suatu yang celaan untukmu. Ya, padahal kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna madha wa dhamma dzaka lillahi ta'ala. Yang namanya pemilik pujian dan pemilik yang bisa mencela seorang hanya Allah azza wa jalla, bukan kau. Ya. Maka di sini kita memahami bahwasannya sebuah nasab tidak bisa menjamin seorang mendapatkan sebuah kemuliaan di sisi Allah azza wa jalla. Kemudian disebutkan pula oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim, kata beliau, wal fadlu innama huwa bil asma'i al mahmudati bil kitabi was sunnati. Sejatinya yang namanya sebuah keutamaan dengan nama-nama yang terpuji dalam Alkitab dan As-Sunnah seperti Islam, iman, kebaikan, ketakwaan, ilmu dan amal saleh wal ihsan dan sebuah kebajikan, tidak hanya sekedar biqaulil insan Arabi, bukan yang sekedar seorang itu adalah keturunan Arab, bukan hanya sekedar dia itu non Arab, bukan hanya dia itu orang yang hitam, orang yang putih, atau bukan karena dia itu orang kampung atau orang pedalaman, bukan. Tetapi dia mendapatkan sebuah kemuliaan dengan apa? Dengan iman, Islam, ketakwaan, kebaikan dan lain sebagainya. Itu kemuliaan yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Bahkan kalau kita melihat pula di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang dimana mereka itu kebanyakan dari apa? Dari mawali. Mawali itu apa? Budak, mantan budak. Akan tetapi dari mantan budak tersebut Allah berikan kemanfaatan bagi seluruh umat yang mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal din aqwaman wa yadau bi akharin. Dalam sebuah riwayat, innallaha yarfa'u bihadzal qur'an aqwaman wa yadau bihi akharin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengangkat dengan agama ini, dengan Al-Qur'an ini,
ya sekelompok kaum, dan Allah akan hinakan sekelompok kaum tersebut dengan agama ini dan dengan pula Al-Qur'anul Karim. Siapa di antara kita yang gak kenal dengan Salim Maula Abi Hudzaifah? Ada yang gak kenal? Kenalan di mana? Salim Maula Abi Hudzaifah, ya, seorang mantan budak yang dimerdekakan oleh Hudzaifah, Abu Hudzaifah, ya, yang dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah. Nah, Abu Hudzaifah belajar Al-Quran dari Salim. Khalid ibn Walid ketika beliau masuk Islam menjelang Fathu Makkah, itu juga dari siapa? Salim Maula Abi Hudzaifah. Nah, kemudian ketika terjadi perang Yamamah antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu melawan pasukan Musailamah al-Kadzdzab, pasukan orang-orang yang murtadin, orang-orang keluar daripada ajaran Islam. Dan pada waktu itu para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia. Nah, kemudian pada waktu itu, ya, disebutkan sebelum kaum muslimin menang melawan pasukannya Musailamah, ya, yang dimana pada waktu itu semua bergembor-gembor jangan sampai yang namanya kekalahan itu berada di kalangan orang-orang para penghafal Al-Quran. Maka Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, in kana min qibali fa ni'ma hamilul qur'ani ana. Kalau seandainya titik kekalahan kaum muslimin di perang Yamamah nanti itu berada di kalanganku, fa bi'sa hamilul qur'ani ana, seburuk-buruknya penghafal Quran adalah aku. Ya, kenapa? Karena dikiranya para penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang lemah. Ternyata mereka adalah mujahidun. Maka Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian disampaikan oleh Imam Zuhri rahimahullahu taala, disebutkan bahwasannya aku datang kepada Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan berkata kepada aku, dari mana kau ya Zuhri? Kemudian Al-Imam Zuhri mengatakan, dari Mekah. Kemudian kalau kau dari Mekah, siapa yang menggantikanmu untuk memimpin penduduk di tempatmu? Kemudian disebutkan bahwasannya kata Abdul Malik ibn Marwan, Atha bin Abi Rabah. Ditanya siapa Atha bin Abi Rabah? Dia di kalangan orang-orang Arab atau mantan budak? Disebutkan kata Al-Imam Zuhri mengatakan, minal mawali, dia dari kalangan mantan budak. Kemudian berkata Abdul Malik bin Marwan, kenapa kau jadikan seorang mantan budak menjadi seorang pemimpin untuk masyarakatnya? Apa disampaikan oleh Imam Zuhri? Biddiyanati war riwayah. Aku pilih Atha bin Abi Rabah sebagai penggantiku ketika aku tidak ada, karena dikenal dengan agama dan sebuah periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan kata Al-Imam Zuhri, inna ahlad diyanati war riwayati la yanbaghi an yusawwadu.
Sejatinya orang yang punya agama dan orang yang saleh atau orang yang memiliki sebuah riwayat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sepatutnya dia untuk dijadikan seorang pemimpin. Kemudian ditanya lagi, siapa pemimpin penduduk Yaman? Kemudian dijawab oleh Al-Imam Zuhri, Tawus ibn Kaisan. Tawus ibn Kaisan. Siapa dia? Di kalangan Arab atau di kalangan mantan budak? Dia dari kalangan mantan budak. Nah, ini ahli Yaman. Kemudian ditanya lagi, siapa yang memimpin ahli Mesir? Dikatakan Yazid bin Abi Hubayb, juga di kalangan mantan budak. Ditanya lagi, siapa yang memimpin ahlu Syam? Disebutkan adalah Makhul. Imam Makhul itu dikenal ya. Imam Makhul dikenal ya. Dan beliau ada di kalangan para mantan mawali. Kemudian ditanya lagi, siapa yang menjadi pemimpin di kalangan ahli jazirah, sebuah jazirah itu? Kemudian dikatakan dia adalah Maimun ibn Mahran. Ya. Dia adalah Maimun ibn Mahran. Dikatakan lagi bahwasannya dia juga di kalangan budak, mantan budak. Ditanya lagi, siapa yang memimpin Ahlu Khurasan? Kemudian disampaikan Ad-Dhahhak ibn Muzahim. Dia di kalangan budak. Kemudian siapa yang memimpin Ahlul Basrah? Dikatakan lagi Al-Hasan bin Abil Hasan. Ya. Kemudian tanya lagi, siapa yang memimpin Ahlu Kufah? Dijawab lagi oleh Al-Imam Zuhri, Ibrahim An-Nakhai. Ya. Nah, ini baru ketika ditanya Ibrahim ibn An-Nakhai fa minal Arab amil mawali, qultu minal Arab. Baru nih Ibrahim An-Nakhai di kalangan orang-orang Arab. Jadi para pemimpin yang ada pada waktu itu ya, di khilafahnya Abdul Malik bin Marwan, mereka adalah mantan-mantan budak. Lihat. Ya. Nah, artinya di sini seorang yang punya sebuah keistimewaan dalam masalah agama, mereka diberikan sebuah peranan, ya. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Zuhri rahimahullahu taala. Sehingga disebutkan kata Abdul Malik bin Marwan, ya, yang dimana mengatakan kepada Al-Imam Zuhri, wailaka ya Zuhri, kok bisa seperti itu wahai Zuhri? Ya. Nah, kemudian berikanlah informasi kepadaku. Kemudian disebutkan, wallahi, kata Khalifah Abdul Malik bin Marwan, wallahi la yusaddannal mawali 'alal Arab hatta yakhtuba laha 'ala manabir wal Arab tahtaha. Demi Allah, ya, sungguh-sungguh nih orang-orang mantan budak nih, ya, mereka akan berkhutbah di hadapan orang-orang Arab di atas mimbar. Lihat, mantan budak berbicara kepada orang-orang Arab di atas mimbar. Apa disampaikan oleh Imam Zuhri rahimahullahu taala? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, huwa amrullah wa dinuh. Ini adalah sebuah perkara dalam agama, perkara Allah dan agamanya. Man hafidhahu sad wa man dayya'ahu saqat. Ya, orang yang menjaga agamanya itulah orang yang layak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Kalau seandainya sebuah kepemimpinan itu bukan dari orang-orang yang memiliki sebuah
nilai keagamaan yang baik sakat, maka akan apa? Akan hancur. Nah, itu dahulu ya. Itu dahulu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kemudian disampaikan pula oleh beliau hafizahullah taala yang menyampaikan sebuah syair yang dikatakan la amrullah mal insanu illa bidinihi fala tatrukit taqwa ittikalan ala nasabi laqad rafa'al islama salmana farisin wa qad wada'a syirka syaqiyya abal lahabin. Disebutkan demi Allah bahwa manusia diangkat kemuliaannya kecuali dengan agamanya, atau tidaklah manusia itu diangkat kemuliaannya melainkan dengan agamanya. Pernah pada suatu hari ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai Amirul Mukminin, itu yang namanya Abu Sufyan dengan Suhail bin Amr dan pemuka-pemuka Quraisy, ya, itu disuruh ngantri. Tiba-tiba yang datang duluan itu untuk bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka adalah mantan-mantan budak. Sampai sempat pada waktu itu Abu Sufyan memiliki sebuah pemikiran yang negatif. Ya. Kenapa Umar ini tidak melihat kepada kaumnya? Bukankah dia termasuk dari kaum kita? Kenapa dia memilih orang-orang yang mantan-mantan budak, bukan orang seperti kita? Kemudian diingatkan oleh Suhail bin Amr. Ya. Apa dikatakan? Mereka adalah yang datang kepada Umar bin Khattab lebih dulu dibandingkan kita. Mereka adalah orang-orang yang mendahului kita untuk membela agama Islam ini. Dan kita termasuk orang-orang yang paling membangkang terhadap agama Islam ini. Dan kemudian Allah muliakan kita sehingga kita menjadi orang yang mulia. Maka memohon perlindungan kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat, ya, kadang orang itu tergantung kepada siapa yang di dekatnya. Maka itu penting sekali. Ya, ketika ada sebuah ungkapan yang tidak pas untuk diungkapkan, ada yang mengingatkan. Itu Suhail bin Amr radhiyallahu taala anhu yang termasuk seorang sahabat yang telat masuk Islam, yaitu di Fathu Makkah. Dan Suhail bin Amr pada waktu itu di antara salah seorang yang juga halal darahnya di Fathu Makkah karena dia ikut memerangi kaum muslimin. Fala tatrukit taqwa ittikalan ala nasab. Jangan kau meninggalkan sebuah ketakwaan hanya bersandar kepada sebuah nasab. Laqad rafa'al Islam Salman Farisin. Sejatinya Islam sudah mengangkat derajatnya Salman Al-Faris. Wa qad wada'a syirka asyaqiyya abal lahabin. Dan sungguh Allah telah merendahkan seorang yang rendah, seorang yang hina, yaitu Abu Lahab dengan kesyirikannya. Ya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa bukan berarti seorang itu ketika punya nasab itu suatu hal yang tercela. Itu merupakan sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan itu sebuah hal yang mulia ketika dia punya nasab yang baik, amalnya juga baik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan an-nasu ma'adin kama'adinidz dzahab wal fiddah. Manusia itu seperti barang tambang, seperti barang tambangnya emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Sebaik-baiknya mereka di jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang terbaik dalam Islam.
idza faquhu, ketika mereka adalah orang-orang yang faqih, orang-orang yang paham akan ilmu. Sehingga bisa kita ambil sebuah kesimpulan di sini, ringkasan daripada kaidah yang mulia ini, pahala itu sesuai dengan amal, bukan sekedar nasab. Kata beliau hafizahullah taala, nasabun bila amal kasyajaratin bila thamarin. Nasab itu tanpa ada amalan seperti pepohonan tanpa ada buahnya. Kemudian yang kedua disebutkan kalimat tabbat ini, ya, ini ada sebuah ungkapan kecelakaan yang disampaikan kepada Abu Lahab, padahal dia seorang yang nasabnya dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal bin Rabah bisa adzan di atas Ka'bah, dan pasti itu disebabkan karena amalannya yang mulia. Kemudian disebutkan in sa'adaka nasabu wal amalu fahiya ni'matun ila ni'mah. Kalau orang punya sebuah nasab dan dia pun amalannya baik, maka itu nikmat di atas kenikmatan. Dan kemudian yang terakhir, intabih, maka perhatikanlah, hati-hatilah. Pertanyaan di sini adalah mal amal la man nasab. Yang perlu untuk kita camkan di dalam kalbu kita, apa yang sudah kita amalkan, bukan apa nasab kita. Ini yang beliau sampaikan dalam kitabnya Qawaid Nabawiyah, ya, yaitu kaidah yang ke-13, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, itu kaidah yang ke-14 yang terkaitan, yang akan mengambil sebuah tema kebaikan adalah husnul khuluq, sebuah akhlak yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa meningkatkan sebuah amalan kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang bertakwa, orang yang bersandar kepadanya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.